Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, selamat bertemu kembali anak-anak. Nah, silakan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk ketua kelasnya tolong disiapkan dan pimpin doa dulu. Silakan. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Mana sekretarisnya? Siapa yang tidak hadir? Bagas, keterangannya sakit. Siapa lagi? Dimas sakit juga. Anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian mengenai pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Mengidentifikasi nilai-nilai di dalam hikayat. Oke, mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Nah, kemarin nilai-nilai apa saja yang kalian pelajari? Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Silakan. Ya, silakan. Nilai agama, sosial, moral, dan budaya. Oke, baik. Beri apresiasi untuk temannya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai. Terus ada beberapa nilai yang kalian pelajari. Yang pertama nilai agama, terus sosial, terus budaya, apalagi moral. Yang terakhir estetika. Ada lagi satu, nilai edukasi. Baik, Ibu anggap kalian sudah paham dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi untuk kalian. Nah, silahkan kalian lihat. Nanti Ibu tanya apa sih maksud dari video ini. Aku mampu dan aku pasti bisa. Kegagalan adalah hal yang wajar. Ingat bahwa manusia hidup di dunia untuk terus belajar. Beradaptasi. Video motivasi tadi yang ingin disampaikan apa? Silakan. Silakan. Jangan takut melakukan hal baru. Baik, bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Nah, silakan. Harus percaya diri. Harus keluar dari apa? Dari zona nyaman kalian. Kenapa? Ayo. Kalau kalian hidup dengan zona nyaman kalian, kalian tidak akan berkembang. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menceritakan kembali isi teks cerita rakyat atau hikayat. Nah, ini kompetensi dasarnya, yaitu menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar atau dibaca. Paham ya? Hari ini kita belajar bagaimana kita menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat. Nah, untuk indikator pembelajarannya, ini kan kita pertemuan ketiga. Nah, untuk yang pertama yang akan kalian pelajari itu adalah kalian akan menentukan unsur-unsur intrinsik cerita hikayat. Terus yang kedua, kalian akan membuat sinopsis berdasarkan isi pokok cerita rakyat. Tujuannya untuk apa? Setelah kalian mengetahui unsur intrinsik dan sinopsisnya, tujuannya adalah untuk bahan kalian menceritakan kembali isi cerita rakyat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membuat sebuah produk. Produknya apa? Ada yang tahu? Produknya itu adalah sebuah tulisan kalian. Bagaimana cara kalian menceritakan isi hikayat menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, produknya apa? Tulisan kalian. Itu dia. Jadi, ibaratkan pada pembelajaran hari ini kita akan membuat sebuah proyek. Apa proyeknya? Kita menceritakan kembali isi cerita rakyat. Pertanyaan yang pertama tuh. Apakah kalian pernah mendengar cerita rakyat atau hikayat dari orang sekitar kalian? Pernah ya? Yeay, berarti semuanya pernah. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pernahkah kalian ingin berbagi cerita yang kalian dengar kepada teman kalian? Pernah ya? Ya, nggak usah lah cerita rakyat, gosip aja lah kan? Betul? Malah ditambah-tambah ceritanya, betul ya? Ya. Apakah kalian pernah merasa kebingungan saat menceritakan kembali kepada teman-temannya atau kepada orang lain? Ayo, apakah kalian kebingungan saat kalian menceritakan, misalnya contoh kalian cerita film lah misalnya, kalian tontonlah film apa ya, Laskar Pelangi misalnya. Udah nonton belum Laskar Pelangi? Gimana ceritanya? Bagaimana kalian menceritakannya? Nah, saat kalian menceritakannya, apakah semuanya kalian ceritakan? Tidak. Kenapa semuanya tidak kalian ceritakan? Contoh nih, misalnya, kalian lupa siapa-siapa sih tokohnya? Ini sebagai apa sih? Nah, itu di saat itulah kalian merasakan kebingungan. Karena apa? Karena kalian lupa mencatat apa sih tokohnya? Tokoh ini sebagai apa sih? Kalian nggak catat itu. Kalau kalian catat itu, terus kalian ceritakan kembali film Laskar Pelangi itu, nah, pasti kalian tidak merasa kebingungan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Saya.
karena kalian merasa kebingungan saat menceritakan kembali apa yang ingin kalian ceritakan, khususnya di cerita rakyat atau hikayat. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara mudahnya menceritakan isi cerita rakyat atau hikayat dengan baik dan benar. Nah, ini ada video animasi yaitu hikayat Bunga Kemuning. Nah, silahkan kalian dengarkan. Nanti kalau sudah kalian dengarkan, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan ke kalian. Kira-kira yang kalian dengarkan ini masuk tidak ke isi pikiran kalian masing-masing. Siap ya untuk mendengarkan? Kalau siap Ibu putarkan. Hikayat Bunga Kemuning. Tadi sudah Ibu tayangkan bagian pertama cerita hikayat Bunga Kemuning. Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Baik, silakan. Raja, Putri Kuning, kakak-kakak Putri Kuning, dan Putri Hijau. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Selain itu, tokoh-tokohnya silakan. Ya? Pengasuhnya, baik. Ada lagi yang lain silakan. Nama kakak-kakaknya Putri Kuning tadi siapa saja? Siapa? Ada Putri Hijau. Putri siapa lagi? Putri Jingga. Pertanyaan yang kedua, di mana latarnya berada tuh? Latar itu kan ada berapa latar? Apa saja? Yang pertama, latar tempat, waktu, suasana. Nah, untuk latar tempat, di mana latar tempatnya? Di mana? Di istana kerajaan dan taman. Oke, di istana kerajaan dan taman. Ada lagi yang lain silakan. Di mana? Di danau. Ada lagi yang lain silakan. Selain di danau ada lagi? Untuk latar suasananya di mana saja? Ada yang tahu suasananya lagi apa di situ? Suasananya ada sedih, ada apa lagi? Senang. Terus apa lagi? Menegangkan. Apa yang menegangkan? Yang mana? Berdasarkan cerita tadi nih kalian nih. Berdasarkan cerita tadi. Suasana sedih. Yang mana yang menurut kalian sedih? Oke, waktu ayahnya mau pergi. Baik, sekarang kita lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan video hikayat Bunga Kemuning. Nah, sekarang coba kalian, siapa yang di sini bisa nggak kalian menceritakan kembali gimana cerita hikayat Bunga Kemuning tadi? Bisa tidak? Kenapa tidak? Bagaimana? Yang mana yang mau jawab nih? Nah, silakan. Apa? Baru sekali diulang. Oke, jadi belum bisa tahu gimana ceritanya, begitu? Oke. Nah, nanti unsur-unsur intrinsik dan isi pokoknya ini akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita yang tokohnya sama, isinya sama, tapi bahasanya saja yang berbeda menurut bahasa kalian masing-masing. Tapi bukan bahasa daerah kalian, tapi bahasa Indonesia yang menurut pemahaman kalian seperti apa. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalian perhatikan di situ, sudah diperhatikan? Nah, di situ ada proyek yang akan diselesaikan. Coba kalian lihat, ada enggak di situ proyek yang akan diselesaikan? Itu yang pertama tadi itu udah Ibu bilang ya. Kita akan menentukan unsur-unsur intrinsik. Terus yang kedua, kalian akan membuat kembali isi cerita rakyat sesuai dengan bahasa kalian masing-masing. Nah, untuk yang ketiga, kalian akan yang dipresentasikan itu adalah hasil karya tulisan kalian yang berbentuk teks yang menceritakan kembali isi cerita rakyat yang kalian baca. Nah, selanjutnya ini ada menyusun jadwal. Coba kalian di situ lihat di situ, ada nggak menyusun jadwal di situ? Ada pertemuan yang hari ini dan pertemuan minggu depan. Ada, ayo dibaca di situ. Nah, untuk yang menyusun jadwal di situ ada kegiatan yang pertama atau pertemuan hari ini. Nah, silakan kalian diskusikan, kalian kerjakan yang ada di situ. Silakan didiskusikan dengan temannya. Untuk menentukan unsur intrinsik yang kalian buat hari ini dan kalian menyalin isi pokok, ini akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita baru mengenai apa? Hikayat Bayan Budiman. Nah, jadi jangan sampai nanti kalian isi pokoknya kalian salah, terus tokoh-tokohnya kalian salah, jadi kalian salah juga menceritakannya. Nggak bisa begitu. Jadi syarat untuk menceritakan kembali itu pakai atau menggunakan bahasa kalian yang menurut kalian paham. Nah, nanti pertemuan minggu depan, tugas kita adalah kita akan mengembangkan unsur-unsur intrinsik dan isi pokok itu menjadi sebuah cerita dan akan kalian ceritakan kembali. Bisa ya? Ibu ingin mengingatkan kembali
waktu minggu lalu, karena kita kan sudah 1 minggu kemarin tidak belajar ya, ada acara bulan bahasa, kalian ikut lomba kemarin kan, ada yang menang kelas ini? Tidak ada yang menang satupun lombanya? Belum tahu, kapan pengumumannya? Oh, yakin kah kalian kelasnya ini menang? Oke, bagus ya, jadi harus positive thinking ya, semoga kelas kali ini bisa menang pada waktu kegiatan bulan bahasa kemarin. Untuk pembelajaran minggu lalu, yang masih ingat, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Silakan. Oke, mengidentifikasi unsur intrinsik pada cerita hikayat. Selain itu apa lagi? Ada yang ingat masih? Ada 2 loh yang kita pelajari kemarin. Selain unsur intrinsik ada apa lagi? Silakan. Nah, kalian kemarin ada ditugasi apa? Menyalin isi pokok yang ada di cerita hikayat. Kenapa sih kalian harus menentukan unsur intrinsik dan menyalin isi pokoknya untuk apa? Oke, agar bisa menceritakan kembali isi teks hikayat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Kemarin kan kalian sudah selesai menentukan unsur intrinsik dan menyalin isi pokok hikayat. Nah, sekarang nanti kita akan mempelajari bagaimana kalian mengembangkan dari unsur intrinsik tadi dan isi pokoknya kalian buat sebuah cerita yang sesuai dengan jalan cerita hikayat tersebut, tetapi beda penggunaan apa? Bahasanya. Intinya isi pokok yang kalian tentukan kemarin ini masuk ke dalam cerita ini. Nah, halo, tolong direspon. Kalau nggak direspon itu sakit. Mbak Cinta bertepuk sebelah tangan, sakit kan? Ya udah, baik anak-anak, semuanya sudah selesai? Halo, sudah selesai? Udah ya, karena waktunya juga sudah habis. Nanti waktu yang sisa 20 menit kita pakai untuk presentasi. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang mau tampil. Silakan di sini. Yang meriah biar temannya semangat. Mana tepuk tangannya? Presentasikan hasil kerjasama kami. Sahabat satu nih dengan bentuk hikayat bagian minimal. Tadi itu tulisannya itu udah bagus, tapi suaranya itu kurang nyaring, Bu. Oke, suaranya kurang nyaring untuk membaca. Oke, baik. Tadi ada teman yang menanggapi, katanya suaranya kurang nyaring. Nah, nanti untuk kelompok yang selanjutnya nyaring suaranya. Bisa ya? Oke, kelompok mana lagi yang mau tampil? Silakan maju langsung. Dia sangat kaya tetapi tidak memiliki keturunan hingga suatu hari dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya dikaruniailah seorang anak laki-laki. Dari kelompok ini pembacaannya sudah nyaring dan bagus, tapi kurang lancar dalam membacanya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maaf. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pada suatu hari ada seorang tenaga kaya yang bernama Koja Mubarok. Dia sangat kaya, tetapi dia tidak memiliki anak. Koja Mubarok doa kepada Tuhan akan memiliki anak. Selama ia berdoa kepada Tuhan, ia memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan yang mau bertanya. Kelompok sana aja, sana belum. Saya dari kelompok 4 menanggapi pemanggilan Tuhan. Itu baca cepat dan tidak jelas. Terima kasih atas tanggapannya. Ada lagi silakan, kita kumpulkan dulu. Nah, ini silakan. Bahasa yang digunakan sama mereka tuh masih menggunakan bahasa lampau. Masih menggunakan bahasa lampau. Apa bahasa lampaunya, contoh? Hatta. Oke, hatta. Masih menggunakan kata hatta. Bagaimana kelompok ini? Silakan. Tadi ada 2 tanggapan atau dari isi dari cerita kalian. Kalian masih menggunakan kata hatta yang merupakan apa? Hatta itu merupakan kata apa? Kata-kata bahasa lampau atau Melayu kuno. Satu kelompok yang sudah berusaha menceritakan kembali tanpa melihat bacaannya, Ibu beri apresiasi untuk usahanya, beri tepuk tangan dulu.
Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta beberapa yang ingin Ibu tanyakan. Silahkan kalian ungkapkan pengalaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Apa sih yang kalian dapatkan? Bagaimana yang kalian rasakan? Terus kesulitannya apa? Boleh silakan beberapa orang yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan. Waktu itu ini tuh untuk banyak ini waktunya kurang cukup. Waktunya kurang cukup. Oke, waktunya kurang cukup. Ada lagi silakan. Ayo, hambatan-hambatan kalian apa saja? Silakan, boleh diutarakan. Silakan. Apa? Kurang paham sama bahasa itu. Jadi kok mau mengartikannya sama bahasa yang sekarang kurang paham. Oke, baik. Ada temannya yang mengatakan kurang paham dengan bahasa-bahasa Melayu kuno yang ada di teks hikayat. Jadi susah mencari makna-maknanya. Itu satu orang. Nah, inilah fungsinya kenapa kalian harus mencari informasi di luar pembelajaran. Karena nggak mungkin semuanya itu ada di buku. Kalian kan punya HP kan semuanya? Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh kalian buka di HP, kalian cari apa sih arti ini. Akan menginformasikan untuk pembelajaran minggu depan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan nanti ada bahan ajar yang akan Ibu kasihkan. Itu kita akan mempelajari tentang kebahasaan yang ada di teks hikayat. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Nanti tolong sebelum ketemu dibaca-baca dulu bahan ajarnya supaya kalian dapat informasi apa saja yang akan dipelajari untuk minggu depan. Bisa ya? Untuk pembelajaran hari ini anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas sarannya, terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Ibu sangat bersyukur bisa masuk ke kelas ini, melihat wajah-wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan Ibu harap untuk pembelajaran hari ini jangan hanya sampai di sini aja. Tapi tolong diingat ya, jangan sampai dilupakan, jangan hanya numpang lewat saja. Baik, Ibu mohon maaf atas misalnya ada kesalahan kata maupun perilaku dalam pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf karena Ibu hanya manusia biasa dan Ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Nah, silakan untuk ketua kelas tolong dipimpin doanya dan disiapkan.